Ngaten nggih, mungkin tadi ada satu pertanyaan, bisakah pemahaman tentang kejawen ini dibukukan? Ngaten, ditulis. Ini bagian dari rencananya Jagabaya. Jagabaya sudah punya program mengumpulkan dari sisi konsep kalender, kemudian isinya kalender di dalam kepentingannya atas kehidupan, sampai sistem pertanian tradisi kita yang memang harus pula dibukukan. Masalah dilaksanakan nanti kebijakannya pemerintah. Tapi pada saat dibukukan bahwa ajaran pertanian Indonesia sebenarnya adalah teknologi yang luar biasa. Contohnya, saya berbicara dengan orang BPPT, bicara tentang yang namanya peradaban teknologi. Pada saat mereka berbicara tentang traktor, saya bicara, wah, canggihan kebo. Secara ilmu ekonomi, investasi traktor, investasi kebo anggap aja sama. Tapi kebo mana, traktor menurun nilainya. Kebo bisa berangkat. Nek dibutuhkan sewaktu-waktu ketahanan pangan, kebo bisa dijual atau dibelek, dipangan, dagingnya. Nek traktor dibelak tak kepriwe. Itu simbol konsep. Dan pada saat kemudian orang mau ke sawah, kebo buka kandangnya melakukan galur ya paling sawah melakukan dewek otomatis. Jajal traktor melakukan dewek ada paling sawah, nggak bisa. Tapi kita tidak bisa pernah berpikir. Dan saya katakan traktor gaweane menungsa, kebo gaweane Gusti Allah. Lebih modern gitu, modern kebo. Dan ini adalah punya sistem yang berkait dengan semesta alam di dalam harmonisasi kehidupan sampai munculnya ketahanan pangan dan kehidupan. Nah, ini menurut saya bukan bahasa teknologi dari luar seolah-olah ngambil traktor hebat gitu loh. Dulu wong kebo wis top lah. Nah, ini salah satu pemikiran, membuka pemikiran konsep tentang perlunya kita dengan konsep peradaban asli yang sudah dibangun begitu hebatnya kok hilang karena dengan zaman. Ini harus kita kuat hakikat-hakikat kebenarannya gitu. Makatan Pak Bedon Mas. Terima kasih. Untuk selanjutnya, monggo. Tes. Ya Pak Turun, kalau tadi menyinggung tentang Jagabaya, Pak sudah kami sampaikan di awal bahwa kami hadir untuk salah satunya adalah mengumpulkan kembali, menguatkan kembali. Jadi tidak hanya semacam sebuah mimpi saja, kita contohnya adalah pertemuan semacam ini. Ini kalau dilihat dari sisi budaya ini adalah tuwi kawilujengan, menang bakal terapan, nggak kenal maka nggak sayang. Dari sini kita akan tahu kira-kira apa lagi yang bisa digali. Di Jawa saya bertanya, Jawa ada bela diri enggak? Ada penyembuhan patah tulang enggak? Ada nggak yang namanya ilmu matematik perbintangan yang menentukan titik terbaik yang tadi disampaikan kan ini tentang hitung pernikahan dan lain-lain? Itu kalau kita kumpulkan, ini tidak sebuah hal yang tidak mungkin. Jawa Nusantara akan bangkit. Kemarin kita kumpul dengan adik-adik Jagabaya yang lain yang lebih pada IT, penguasaan IT. Itu juga yang ditemukan bahwa ternyata luar negeri pun mulai berkiblat pada Nusantara tentang pemulihan kesehatan, tentang teknologi bela diri. Faktanya Hollywood sudah menggunakan pencak silat daripada kungfu. Ini sebuah prestasi-prestasi yang luar biasa. Jadi kalau berbicara Jagabaya, memang kami dalam proses mengumpulkan harta-harta masa lalu dalam bentuk ilmu, dalam bentuk jenis apapun, untuk kita wujudkan lagi betapapun itu sulit tentunya. Tapi kami akan berjalan. Matur nuwun. Monggo yang lain. Monggo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin mewakili segelintir dari para ibu-ibu atau kaum perempuan yang ada di sini, yang tersisa yang ada di sini. Namun kaitannya akan saya sampaikan bukan dalam arti saya mewakili suara perempuan, tapi juga mewakili suara dari kaum muda yang tadi agak tergelitik dengan pertanyaan salah siapa, yang kaitannya juga dengan topik kita malam hari ini, yaitu tentang jati diri kita sebagai orang Jawa. Ya, nama saya Ratna Astia Dewi, atau saudara teman di sini juga bisa memanggil saya dengan Dina. Jadi begini, tadi dari kata salah siapa, saya terbersit ide. Memang saat ini jati diri kita itu secara kasat mata tidak terlihat, karena kita diterpa oleh budaya-budaya luar yang sangat kuat, dan kaum muda di kita itu tidak bisa menahannya. Jadi kalau anak-anak muda zaman sekarang kalau menganut budaya luar seperti American style, musik hip hop, apalagi sekarang diterpa dengan budaya Korea, drama Korea, hip hop atau musik dari Korea, mereka tuh sangat bangga. Tapi kalau dengan budaya kita sendiri, malah mereka justru menganggap budaya kita itu lebih kuno. Dan berbicara dari itu, justru budaya kita ditinggal gitu oleh generasi-generasi kita. Jadi menurut saya, dari para ahli ini sepuh yang ada di sini, dengan keilmuan yang ada, dengan keilmuan yang sudah mendarah daging, tetapi kami dari kaum muda itu sama sekali nol. Bagaimana kalau ilmu itu dituliskan? Seperti itu tadi, mungkin dibukukan, tetapi tidak hanya dibukukan, tapi buku itu dibuat, mungkin dicetak oleh penerbit-penerbit berskala nasional, mungkin ber-ISSN, ber-ISBN, supaya buku itu menjadi rujukan yang bisa digunakan di sisi pendidikan. Mungkin rujukan dalam penulisan karya tulis ilmiah, rujukan dalam penulisan skripsi barangkali, atau di jenjang-jenjang pendidikan. Nah, itu yang barangkali menurut saya itu bisa dipakai oleh kaum muda. Karena apa? Jenjang pendidikan itu seperti dipaksakan, gitu ya, dipaksakan untuk menulis, dipaksakan untuk membaca. Nah, dalam hal ini mohon ilmu-ilmu yang belum kami dapat, dan itu sekali lagi bisa menggandeng mungkin dari akademisi atau sivitas akademika yang ada di Purwokerto dan sekitarnya, sehingga ilmu itu tidak punah. Ilmu sebagai jati diri kita itu tidak hanya mulut ke mulut, sehingga itu bisa mungkin dari pendidikan sekarang mulok begitu ya, muatan lokal mungkin memang ada, tetapi itu hanya, menurut saya, hanya diterima saja,
mereka tidak melangkah. Nah, kalau dibukukan secara berskala nasional atau ya tadi yang saya katakan dicetak dengan ber-ISSN, itu bisa menjadi bahan rujukan yang akan ditulis oleh generasi muda. Seperti itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Iya, terima kasih Bu Nina. Ya. Jadi ini lebih pada sebuah harapan ya Bu Nina. Lebih pada sebuah harapan bagaimana ilmu-ilmu leluhur kita ini bisa tertuliskan, mungkin bisa menjadi bahan rujukan untuk diterapkan menjadi sebuah ilmu terapan. Saya paham karena Bu Nina sebagai seorang akademisi sehingga berpikirnya bagaimana hal seperti ini, ilmu tentang leluhur dan keluhuran ini bisa ditulis, dan juga ada ilmu mungkin dibagi menjadi dua kalau menurut saya. Ada ilmu secara spiritual murni, terus ada ilmu terapan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan itu sudah sering diungkap tentang hal itu, tinggal pelaksanaannya saja. Tapi pengertiannya begini, orang Jawa itu punya prinsip yang selalu dipegang. Gusti kersaan jagat ngetut urip manut. Tuhan kalau sudah berkehendak, alam itu mengikuti dan hidup juga mengikuti. Nah, kapan itu? Nah, ini tidak boleh asal diceritakan, tetapi ini menjadi patokan. Seperti contohnya Indonesia merdeka, zaman perjuangan dari dekade ke dekade. Seperti apa mereka berjuang? Wes nganggo jere, tombak lah, parang lah, pedang lah, dan sebagainya. Tapi ujung akhirnya ada sisik melik yang harus dimunculkan. Mungkin kita lupa, padahal sejarahnya kita dulu itu selalu didengungkan. Sisik meliknya apa? Harus kita bangun simbolik bangsa ini. Terus simboliknya dari mana? Pring. Simboliknya pring. Pring itu simbol kebangsaan Nusantara. Ngadeg dewek-dewek ananging sedapuran. Berdiri sendiri-sendiri tapi satu rumpun. Dan akarnya yang paling kuat itu oyot pring, karena akarnya itu sama konsepnya, yaitu akar bumi Nusantara yang bersatu. Arab oyot pring berdiri yang apa? Seruduk slender, budal, pring boten. Oleh karena itu, pring jadikan simbol. Sandine bum, pring nom. Nah, dikit kalau selalu nyekeli pring itu jadi maknanya niku. Lah rakyat tekon nyekel geranggang, bambu runcing, merdeka. Ana sisi kemelik di dalam rangkaian yang ada lah. Saya ubah bagian kita semua. Sisi kemeliknya apa ya? Ya kan prosesnya cepat ya gitu loh. Kita bisa sadar kembali kepada jati diri. Nah ini kalau di akademis bingung nih, apa kaitannya ilmiah sisik melik gitu. Sebenarnya itu hanya bagian proses. Sisik melik pun itu tidak bisa dimunculkan. Kenapa tidak dimunculkan sebelum zaman Diponegoro apa zaman itu? Enggak. Kenapa munculnya setelah pasca mau merdeka gitu loh? Padahal berdoa anak tombak tapi sindigo kenapa pring. Nah ini yang sering tidak dipahami para sesepuh kita. Mohon petunjuk, akhirnya ada perlambang di dalam proses untuk kita mencapai tujuan, yaitu saat itu adalah merdeka. Dan itu menjadi simbolik kita bersama tentang yang namanya sandibung dengan bambu runcingnya. Itu bagian. Lah keterkaitannya niatan kita itu secara teknisnya dibukukan, dituliskan, diterbitkan, disebarkan. Kita membangun YouTube ini, itu salah satunya mensosialisasikan apa yang kita bicarakan kepada khalayak masyarakat sesuai dengan zaman. Tapi nanti bagiannya para sesepuh khusus ini, niki
kunci utamanya napa sih kudu diwujudna iki Ben? Terjadinya sesuatu perubahan laras dengan kehendak Sang Maha Kuasa, alam dan zaman. Akhirnya memiliki pengaruh sesuai keinginan kita. Kabeh bali maring samestine, samestine tetep samestine, dudu samestine balio maring samestine. Samestine tetep samestine, tapi sing dudu samestine bali maring samestine. Akhirnya hidup dengan semestinya sendiri-sendiri secara baik, damai dan tentram. Makaten. Tambah sedikit, jadi kami memperkenalkan ya, Bu Ratna itu adalah salah satu anggota Jagabaya. Jadi mungkin menjadi periksa sedulur di Lemawangi. Beliau secara akademik sudah melangkah mengidentifikasi kekayaan yang ada di area Selatan Slamet, di area Lemawangi dan Jenggala berupa kekayaan hayati. Beliau sudah mendokumentasikan beberapa kekayaan itu dalam bentuk jamur-jamur yang tumbuh. Makanya Jagabaya sudah melangkah. Cuman ya tadi kalau beliau berkaitan dengan sastra jenderal, beliau banyak pertanyaan. Tapi beliau melangkah dengan disiplin ilmunya sendiri. Dan semua itu untuk kebersamaan kita. Matur nuwun. Terima kasih. Ini sehubungan sudah lewat jam 00 lebih. Ini apa dilanjut atau gimana? Kalau saya kersane monggo, karena saya sudah biasa jubulan sampai pagi. Berarti disepakati begini saja. Nanti yang mau kondur kami persilahkan. Kalau mau yang terus ada ketertarikan kami persilahkan. Nanti bisa dikopi lagi, ya tadi. Sehingga kami persilahkan. Mau Pak Kades sambung saya, gitu. Sumangga kerso Pak Kades. Ada sedikit permintaan nih Pak. Sebelum pada itu mungkin gimana kalau kita berfoto bersama dulu ya, sebagai kenang-kenangan bahwa kita pernah berkumpul bareng di sini. Ya mungkin atau kapan lagi, karena kita harus berputar untuk setiap bulannya ke tempat saudara-saudara kita yang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi yang tertarik boleh ikut berkeliling mengikuti jadwalnya dari Jagabaya. Dan oh ya tadi saya menambahi, mungkin bagi yang tidak bisa hadir kepingin tahu isi dari pertemuan malam ini, pada saat nanti mudah-mudahan minggu depan sudah bisa tayang di YouTube di Jagabaya Channel. Jadi monggo kalau ada yang mau masih belum puas mau kembali mendengarkan wejangan dari Romo Beni, bisa dilihat di YouTube Jagabaya Channel dan jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Iklan, iya. Tapi saya Pak, kita harus membangun gerakan saling mendukung yang kaitannya itu dengan budaya, dengan ini, apapun kita dukung, like sehingga itu akan di data internasional ataupun data apa bahwa budaya kita benar-benar pendukungnya banyak gitu loh. Nah seringkali tutup lompet nyomoh banyak kan seperti itu. Nah itu kesadaran itu bersatu dan persatuan itu penting. Makasih. Terima kasih. Ada tambahan sedikit, nanti setelah ini kita berfoto bareng. Mohon maaf, ganggu maning. Nuju sedulur, kayak mau masalahnya anu madan medini mau. Sedulurnya kayak mau takon angker salamnya kayak Rika Pandakin terus apa ya? Ya, kayak no sudah kayak mana kayak dia sudah. Kata nyun sewu, Rama, Beni, Resi, Rama kabeh nyun armong maning. Nyun sewu, kiai nyong Rika pada sila ya. Ning ada pada silo ya. Iya mau sila ning kudu silo. Jadi anak-anak Ustadz itu hanya duduk di antara duduk mama sebentar natah ya tumpah sebagai ya hadir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya hadir pada kadang salam assalamualaikum artinya nopo salam sing sebenarnya mau perlu pada badai di
diaturakan kula panjenengan kabeh mari sapadane umat, mari sapadane manusa, mari sapadane isi alam kabeh yo salam ki tembung asal saka jenenge Islam. Jadi tembung Islam niku ora teges mohon maaf Ustaz agama, tapi salamnya selamat. Jadi salamnya selamat. Dadi wong lenggah niku wong iki tegesane kula panjenengan lenggah aja kasih wong lenggah kok ora ngerti paling sana. Ya bisa lungguh ben bisa ngerti palu. Bandul minggah niku nopo? Wong nopo cuma angger bisa cuma kok kula panjenengan jaga sing tengah cek mau mlakoni kagak. Babagan salam ki mau artine niku nopo? Wong sidak niku ora nasibu. Istirahat. Jadi monggo Jawa aja kasih disalahkan nang kaum santri tahu apa baik. Jadi santrinya yang Jawa ya jadi supaya Islam mau diceritakan Islam itu budaya Islam, maka mohon maaf sewu babagan salam di mau nek wong Jawi cara bulu cara yang resik cara yang beni wong rayu Islam oke selamat ki apa mau Islam istudal yang babagan arti dok tapi sedulur ki babagan kunci kabeh mau ditekakna tulis ardo apakna mau kon supaya bisa jadi panutane kabeh wong kabeh tentang Jawa bicarane tetap arep ilang sedulur angger siji ora dicekel. Negara ini sudah merumuskan, saya setuju sekali yang ketika Rama Buddha yang ini Resi dan mohon maaf Pak Lurah mungkin yang dikatakan tadi negara ini telah merumuskan menjadi satu dasar yang namanya Pancasila. Wis ora usah bahas sila ke-1 mereka itu bersejarah menungsa. Sila ke-3 ke-4 ke-5 ya orang satu bahasa itu ya. Ki mongko kuliah. Jadi sini bahas nomor 2 baik. Ya, bab kepada kemanusiaan yang adil dan beradil. Jadi kemanusiaan menjadi rasa kemanusiaan. Jadi darane manusia angger ana rasane. Nah, rasa kuwi carane ya ini yo Rahman Rahim. Betul. Jadi arep bahas nanti kalau dikatakan ulun nanti bulu pandan dengan ibu. Untuk kita pilih ya dasar Jawa, dasar Sunda, dasar dari Jawa, Sumatera, Sunda, Nusantara. Dasar peradaban, dasar sebuah ajaran dimulai ajaran hidup kembali kepada kasih sayang, belas kasih. Wis angger kabeh wong semene pada nganggo belas kasih, ora usah terbuka panduan tentang kehidupan. Mesti wong kuwi darani bertuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Dasare kemanusiaan, duweni rasa belas kasih. Wong semene pada duweni Rahman Rahim belas kasih. Mongko uliah persatuan ya itu golongan apa ini bisa cuma yang golongan kasunanan orang golongan sekali nanti mau orang kabeh yang menungsa ya Arab wong Jepang wong Cina wong Hindustan dadar pada donga mari Gusti Allah tong tetakon tong sama kira-kira sikap kabeh jajal ya Mas Agung jajal kira-kira kemana sama sekabun kabeh mengharap pada insya Allah tapi nak kula panjenengan wis nganggo dasar welas asih aja kuatir mesti kabeh apa maneh Gusti Allah nyong jaluk duit maring Pak Lurah dasarnya wis kuwi welas asih Pak Lurah mesti kabeh ki mari menungsa apa maneh Gusti Allah jadi dasar pendidikan kebudayaan perilaku tata krama dasar pendidikan daripada adab lemah wangi dan Sunda serta apa saja tetap ajaran hidup yang paling kunci adalah kasih sayang. Kalau tidak ada kasih sayang di dalamnya mau ngapain kita berkumpul sedulur. Jadi wis sedulur pinjam ada pada takon masalah tertulis orang mangga karo pemerintah anak pendidikan mulok dan segala macam urusan Pak Guru. Kayak Pak Guru ini yang kudu duweni ati welas kasih. Dadi nyong rek pada mayu sinau bae sinau guyub ojo sedulur gagah temen kaum adat lemah wangi guyub kayak gue aja
guyub gawe nopo guyub agawe ono paguyuban model rukun nang rukun udah mangga acara-acara iki setuju wonten lepat pangapunten dadi sebesar maning sing jalanane aturan apa bae tertulis karo ora kuwi arep ora pajak maknane angger ora ana kasih sayang yang percuma tertulis saja terima kitab Quran wis terus zaman Bunda yang diwaca tok orang mau kasih sayang yang bambu tok apa maning sing kaya iki kian wis terus sampai zaman Bunda dirumuskan menjadi dasar yaitu Pancasila setuju wonten lepat kula nyuwun pangapunten mangga mencapai yang namanya resi yang namanya yang ini hanya bertugas menghantarkan kaum adat Remawangi ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang adil dan beradab. Ketua dari kaya menghantarkan kaum ke depan gerbang kemerdekaan yang adil dan beradab. Selanjutnya adil makmur siap waslu sama sejahtera dan merdeka kuladara. Dasarnya diberi kono kasih sayang on Swiss untuk sabar di muka ini. Santi nyong Islami sabar. Rahayu. Jajal ben semangat tepuk tangan sing apa sing ngendika semangat banget terima kasih untuk Kanjeng Agus atau Kanjeng Esto. Jadi mungkin bahwa kasih sayang ternyata itu penting dan ini cerita pribadi ketika saya menuliskan dawuh-dawuh dari sampean dalem, saya mencoba menuliskan. Namun kemudian setelah 3 lembar saya ketik, ini saya buntu, Romo Beni, buntu. Ketika itu saya hentikan, terus saya matikan laptop, terus saya datang ke tempat Mas Jaya, terus saya tanya, terus saya sampaikan, Mas, saya sudah ngetik ini tentang babagan keselarasan, tentang babagan kejawen dan sebagainya. Sudah 3 lembar itu terhenti. Terus dari semua apa yang saya tuliskan tentang bab keselarasan dan sebagainya, tentang berketuhanan dan sebagainya, itu titik kuncinya di mana, Mas? Mas saya menjawab kasih sayang, cinta kasih. Kalau menurut Pendeta Yusuf ya, Romo Pendeta Yusuf. Ternyata di Islam sama, yaitu Rahman Rahim. Di Hindu Buddha sama, welas asih. Ternyata kalau menurut saya setelah membaca literatur dengan keterbatasan saya, semua literatur yang saya baca semua bermuara kepada kasih sayang, cinta kasih, Rahman Rahim, dan apapun bahasa, apapun ajarannya, intinya adalah mengajarkan tentang welas asih kalau menurut orang Jawa.